マイクテストマイクテストワンツーワンツーよし期待させて悪いんだが魔女教の脅威はまだ去ってない。都市庁舎は取り戻したけど制御塔は奴らの手に落ちたまんまだ。都市が水没する危険も奴らの要求 Yang gak mau Subaru lakuin itu, dia gak mau memberikan harapan palsu gitu. Jadi mungkin rumusnya ya, biar orang itu percaya, jangan memberikan 100% hal-hal palsu gitu. Jadi harus dicampur kenyataan, masukin kebohongan atau kepalsuan atau hal-hal yang dihiperbol. Nah di sini si Subaru itu dia ngelakuin itu. Yang pertama dia nggak bilang bahwa kalian tenang saja, pokoknya mah Uskup Agung pasti mati, kalian pasti selamat dan sebagainya. Gak ada jaminan yang mengarah ke situ dan sebagainya. Tapi narasi Subaru atau perkataan Subaru itu lebih ke pokoknya kalian berusaha, gua juga bakalan berusaha. Nah, sampai sini dulu nih perkataan dari si Subaru itu. Jadi dia itu nggak menjanjikan apapun, dia nggak memberikan harapan semu apapun kepada orang yang ngedengernya. Makanya orang-orang yang ngedengernya tuh pas pertama kali ngedengar pidato Subaru, reaksi-reaksi atau muka-mukanya itu kayak gini pas awal-awal, karena Subaru memberikan dulu fakta kejadian yang ada itu seperti apa. Nah, cuman setelah dia memberikan fakta kejadian itu seperti apa, dia juga menyisipkan hal-hal yang hiperbol atau harapan-harapan yang bisa mereka pegang. Nah, jadi ada campuran kayak gitu. Faktanya ada, tapi harapannya juga diselipkan. Jadi bukan cuma harapan aja. Kayak apa tuh? Kayak orang yang lagi pidato pilkada. Terus どこで聞いてる。避難所にいる人たちやひょっとすると避難所に逃げ込めない人たちもいると思う。 Nah di sini Subaru itu seolah-olah dia itu pengen nunjukin dulu gitu bahwa orang yang lagi berbicara ini tuh peduli loh sama kalian yang lagi denger. Jadi Subaru itu dia itu pengen menyentuh hati-hati orang yang mendengarkan ini. Jadi dia pengen dianggap oh ternyata orang yang ngomong ke kita ini tuh peduli dengan kita. Makanya Subaru di awal-awal tuh dia nanyain kondisi mereka kayak gimana, apakah ada yang tertinggal gitu kan dari tempat pengungsian dan sebagainya. Jadi tujuan Subaru pokoknya awal-awal tuh harus membuat mereka percaya. Untuk membuat mereka percaya itu tadi ingat, jangan memberikan harapan-harapan semu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapan itu diselipkan dalam fakta-fakta yang disampaikan. Terus yang ketiga, menunjukkan kepedulian gitu, agar mereka pun jadi seolah-olah gitu tanpa disadari mau peduli juga untuk mendengarkan Subaru gitu. Terus yang selanjutnya juga sebisa mungkin Subaru itu memposisikan dirinya sebagai orang yang sama dengan mereka, biar mereka itu ngerasa relate dengan Subaru. Makanya kan Subaru ngomong semuanya pasti merasa gelisah gitu kan. Bahkan aku yakin ada yang bertanya aku ini siapa. Jadi kan si Subaru itu menunjukkan bahwa dia pun ragu, takut, bimbang, dia pun punya insekuritas, dia pun ngerasain hal-hal negatif yang juga dirasain sama orang-orang yang dengerin ini. Nah ini kan kata-kata yang membuat orang-orang itu relate dengan dia. Contoh ya, kalau misalnya yang ngomongnya itu si Anastasia. Kalau yang ngomongnya si Anastasia terus dia bilang aku bukanlah siapa-siapa, itu tuh off banget. Bakalan bikin orang yang dengernya ya apa sih anjing, gimana gak siapa-siapa, lu bangsawan, lu ketua pemimpin di daerah ini, sedangkan kita yang bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya si Anastasia yang berpidato, maka dia gak bakalan berusaha untuk relate. Jadi bakalan strategi berpidatonya itu bakalan beda. Anastasia gak akan berusaha untuk menjadi orang yang relate dengan pendengar-pendengarnya, tapi Subaru bisa. Dan itu tuh ada kelebihannya. Kelebihannya apa ya? Tadi yang gua sebutin tadi, syarat-syarat biar orang lebih bisa percaya dengan orang lain adalah ya salah satunya mereka merasa relate dengan orang itu. Mereka merasa oh orang itu tuh sama dengan kita. Karena sama dengan kita jadi berasa kayak tahu oh mungkin dia itu orang yang kayak gini. Merasa lebih kenal karena kita ngerasa relate dengan dia. Nah itu tuh manfaat-manfaat yang didapetin dan yang dipunya cuman Subaru doang gitu. Contoh lagi kalau misalnya yang ngomong itu si Reinhardt. Kalau si Reinhardt gak bisa juga relate karena dia kan terlalu OP ya, gak bisa. Paling kalau si Reinhardt ya bener-bener full langsung ngasih harapan aja anjir kalau itu. Nah tapi kalau misalnya Subaru, makanya ini strategi yang tepat dan cocok buat dia. Begitu. 俺は何様でも何者でもないよ。みんなと同じ
状況に振り回されて Sama seperti kalian yang terombang-ombang situasi. Sama seperti kalian, kan? Dia pengen relate dulu dengan pendengar. Jadi orang-orang tuh dibikin percaya ya? Iya, orang-orang tuh dibikin percaya dulu. 理不尽に押しつぶされそうでビビって足が震えてる Tuh, bahkan dia bilang kalau dia juga gemeteran. Itu kan jadi orang tuh anjing. Yang gemeteran itu bukan cuman gua atau kita gitu, tapi orang yang lagi ngomong pun dia itu sedang berjuang, dia itu sedang berusaha untuk melewati atau menangani masalah yang dia hadapi gitu. Jadi berpidato gemeteran, dia lagi berusaha si Subaru. Jadi ini kan si Subaru kan, nanti kan pada akhirnya dia bilang, oh kalian juga harus berusaha, harus berjuang kan. Subaru bilang kayak gitu kan. Nah makanya di awal-awal dia juga nunjukin kalau dia itu sedang berjuang loh. Salah satunya apa? Walaupun dia gemeteran, walaupun dia ketakutan dan sebagainya, tapi dia tetap mau berjuang untuk berbicara di depan banyak orang gitu. Jadi dia itu benar-benar memanipulasi pendengar-pendengar yang mendengarkan pidatonya. 俺がやるべきだってそう言ってくれてるそうすることに意味があるんだって俺の声震えてないか Kan terus aja diulang-ulang. Jadi benar-benar awalannya itu dia ayo relate dengan saya, ayo relate denganku, ayo relate denganku agar kalian percaya, ayo 人前に立つなんて俺のキャラじゃないんだよ立派なことも言えないし Orang-orang ekspresinya tuh masih kayak gini karena dia itu merasakan apa sih ini orang gitu. Itu ya first impressionnya. Tapi ya kesini semakin luluh mereka. わからなくて耳を塞いで頭を抱えて自分がうずくまってる間に全部解決してくれればなんて Dia juga tahu pasti banyak yang orang itu malah menyalahkan orang lain gitu. Diam di pengungsian, menggerutu, marah-marah dan sebagainya, kesel. Tapi dia itu mengharapkan orang lain untuk membereskan masalahnya. Dia berharap kepada orang lain, tapi di sisi lain juga dia kesel karena kok goblok sih misalnya kesatria atau siapa kayak pemimpin di tempat itu nggak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat misalnya kayak gitu. Subaru juga nge-mention itu. もう一度聞かせてくれこの声を聞いてる人は今どこにいる避難所に逃げ込めてるか一人で震えてたりしないか Sebelum untuk kedua kalinya dia mempertanyakan kondisi orang lain, dia nunjukin dulu juga, yakinin juga, menekanin juga bahwa dia itu adalah orang yang sedang berjuang. Contohnya si anak kecil ini. Jadi anak kecil ini tuh digambarin jadi orang yang lebih mendengarkan Subaru, lebih memperhatikan Subaru setelah Subaru menunjukkan bahwa dia itu sekarang sedang berjuang. お願いだから一人にならないでくれ一人でいるとつまらない考えばっかり浮かんで経験則だわかるよだから一人にならないでくれ Nah terus yang dilakuin Subaru setelah dia cukup mendapatkan perhatian dari orang-orang, dia juga memberikan solusi. Dia itu memberikan hal praktis yang langsung bisa diterapkan gitu. Jadi nggak cuman harapan-harapan atau janji-janji atau ngomong doang, tapi Subaru juga memberikan tutorial gitu bagaimana caranya untuk lebih tenang, bagaimana caranya untuk melewati kesulitan ini tuh lebih baik. Subaru pun ngasih tahu caranya, yaitu apa? Jangan sampai kalian sendirian, jangan sampai kalian tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Karena itu tuh hal yang penting. Coba deh kalian memperhatikan wajah-wajah yang ada di sekitar kalian, orang-orang di sekitar kalian. Mereka ada yang ketakutan, mereka ada yang gemeteran, sama dengan kalian. Jadi yang ketakutan, yang gemeteran, yang gelisah dan kebingungan itu bukan cuman kamu seorang aja, tapi semua orang juga seperti itu. 一緒にいる誰かの顔を見てくれ今誰の顔を見た大切な人か Pas di awal, Subaru menunjukkan dirinya sebagai orang yang gemetar, orang yang ketakutan dan sebagainya. Nah, terus di sini dia menampilkan dirinya sebagai orang yang udah lebih tenang. Kenapa? Karena dia mengingat atau memperhatikan orang yang dia pedulikan atau sayangi gitu. Jadi, Subaru bukan cuman ngasih harapan, ngasih tutorial, tapi dia juga mempraktekkan hal itu. Dia juga jadi panutan dalam melakukan hal itu. Dia juga menjadi panutan sebagai orang yang berjuang. Dia juga menjadi panutan sebagai orang yang bisa tenang dalam keadaan seperti ini. Gitu. Jadi rangkaiannya itu ribet anjir, kompleks. Bagiku Subaru sebagai mantan hikikomori bisa berpidato dengan bagus seperti itu bisa dibilang di atas rata-rata manusia pada umumnya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat Subaru mentalnya udah dilatih seancur segimana mungkin, jadi ya masih make sense lah. Masih make sense. Oh ini nih yang mau gua bahas. Kenapa Subaru bisa berpidato sebagus ini dan kayak gua bilang, dia bisa relate dengan orang-orang. Kenapa?
Karena Subaru sudah bisa merasakan rasanya menjadi orang yang lemah. Itu poinnya, itu syaratnya, itu yang nggak bisa dilakuin sama Reinhardt atau mungkin Anastasia dan sebagainya. Contoh misalnya si Reinhardt, walaupun dia kuat dan sebagainya, tapi dia itu belum bisa menerima kelemahannya dia sendiri. Apalagi untuk memahami kelemahan orang lain, memahami kekurangan orang lain. Si Reinhardt kan masih belum move on, dia masih merasa bersalah di masa lalunya, dan sikap-sikapnya itu bahkan menjadi tidak rasional. Kayak di episode sebelumnya itu pas bapaknya nyandra si Feld kan, Reinhardt kayak orang tolol gitu di situ. Padahal gimana kayak anjir dengan 1000 kekuatannya itu, masa dia gak bisa nyelamatin si Feld gitu? Karena dia udah otaknya tuh kosong, dia trauma akan masa lalunya dan dia belum move on. Tapi Subaru itu kan orang, kalau misalnya gua agak salah ya nih ya, di season 2-nya itu yang ketika masa lalu dia kan orang yang cukup berprestasi ya. Pokoknya gak orang yang tanpa prestasi lah. Dia itu punya prestasi, punya pencapaian dan sebagainya. Jadi percaya dirinya juga ada. Tapi ketika dia ke isekai, tiba-tiba dia ngedown, dia menjadi orang yang paling lemah dan sebagainya. Bahkan dia sengsara gitu. Bahkan sebelum pindah ke isekai, dia hikikomori dulu kan, dia net dulu. Berarti dia itu udah punya pencapaian dulu, terus ada problem di dunianya, di kehidupannya, terus dia jadi hikikomori, jadi need. Terus di situ dia fase-fase galaunya karena dia baru aja menemui kekurangan dia baru aja bertemu dengan kelemahan-kelemahan dia, terus jadi pindahin ke isekai. Setelah di isekai, dia itu dipaksa untuk tidak jadi lemah. Dan di season ketiga ini, Subaru sudah melewati fase-fase itu. Dia sudah menerima kekurangan dan kelemahan dia. Dan karena dia sudah pernah menjadi orang yang lemah, penuh kekurangan, dia bisa lebih mengerti keadaan-keadaan dan perasaan-perasaan orang-orang biasa. Makanya dia bisa berpidato se-relate ini gitu. Asli pidato Subaru menunjukkan perkembangan karakternya setelah arc 4, bikin merinding. Iya, di sini benar-benar arc ini isinya hasil dari perkembangan karakter Subaru anjir. それが許せるかよ。俺は許せない。許したくない。俺にも大切な人がいる。大事な仲間がいる。 Nah, setelah dia dipercaya, sekarang dia baru mempengaruhi. Dia menyulut amarah para pendengar. Wah, jadi strategi rangkaiannya itu sangat-sangat terstruktur anjir. 負けっぱなしじゃいられねえ。投げっぱなしじゃ格好がつかねえ。やられっぱなしでいいわけがねえ。間違ってるのあいつらだ。 Di sini Subaru benar-benar all in mempengaruhi pikiran orang-orang yang udah mendengarkan dan percaya sama dia. Dia langsung menyulut amarah dan sebagainya biar orang-orang tuh ada semangat buat hidup, buat bertahan gitu. 間違ってる奴らに負けるなんて我慢ならねえ。あんな奴らに負けを認めるなんて俺はしたくない。 Jadi dia juga bahkan secara terang-terangan benar-benar menyalahkan si uskup agung itu. Jadi konsep musuh bersamanya itu benar-benar Subaru bangun di sini. Jadi semua orang yang mendengarkan itu dalam suatu sisi mereka semangat gitu buat membenci uskup agung. だから戦う。弱いのも頭が悪いのも全部分かってるけど戦ってやる。あいつらが間違ってる。 Mereka lah yang salah. Benar-benar Subaru ngebentuk public enemy dan musuh bersama anjir. Tapi dari situ ya semua orang tuh jadi bersatu. Nah, kalau misalnya Subaru gak ngelakuin ini, pasti ada beberapa dari mereka yang ngerasa, oh ini yang salah Anastasia ini. Karena si Anastasia tolol gak bisa ngelindungi kota. Wah ini yang salah si Reinhardt nih. Katanya dia orang paling kuat, tapi kok gak bisa ngebunuh uskup agung. Nah, Subaru mematahkan pendapat-pendapat dan argumen-argumen pikiran-pikiran seperti itu. Dia langsung ngomong, "Woi, yang salah itu pokoknya si uskup-uskup agung tolol." Jadi semua orang tanpa disadari setuju dan membenci musuh yang sama. Mereka mengarahkan dan mereka bersatu untuk mengalahkan musuh yang sama tanpa belok-belok atau terganggu, terdistract sama hal-hal lain atau sama karakter-karakter lain. Jadi fokus tujuannya buat mengalahkan uskup agung itu tanpa membenci orang-orang lain gitu. Mantap kan? Banyak banget anjir yang datang dari mulutnya Subaru itu. だから戦う。俺は戦う。みんなにも戦ってほしい。勘違いしないでくれ。
Subaru juga nggak tolol. Bahkan ketika dia bilang, aku juga ingin kalian semua bertarung, berjuang. Tapi langsung diklarifikasi bahwa berjuangnya itu maksudnya bukan keluar, bukan membuat kerusuhan atau bertarung dan sebagainya, bukan. Nah ini bagus banget. 何も棒で殴りかかるって話じゃない。俺がみんなに望むことは下を向かないでほしいってことなんだ。 Kata yang simple banget, bukan kata-kata yang saya ingin kalian bahagia misalnya, atau saya ingin kalian tenang, atau saya ingin kalian tidak kesal misalnya, kayak gitulah. Subaru itu nggak kayak gitu. Dia menggunakan kata yang lebih bisa diterima oleh orang-orang yang mendengar dia gitu, untuk tidak menundukkan kepala. Jadi kalaupun saat itu ada orang yang lagi marah-marah, gua cuman disuruh untuk tidak menundukkan kepala. Oke, mereka itu ngerasa kayak oke, itu bisa diterima gitu, karena cuman tidak menundukkan kepala doang. Terus misalnya ada orang yang lagi sedih, kalau misalnya Subaru bilang kalian harus berbahagia atau kalian harus tenang, orang yang lagi sedih disuruh untuk tenang, itu tuh malah bikin kesel. Dan makanya Subaru nggak pakai kalimat itu. Subaru nggak menenangkan mereka dengan bilang kalian tenang aja di situ, nanti kita yang bakal ngelawan si Uskup Agung itu. Nggak kayak gitu. Subaru menggunakan kata untuk tidak menundukkan kepala. Jadi siapapun yang bikin kata ini, entah ini di light novelnya atau ini adalah hasil dari adaptasi, ini adalah kata yang bagus banget. Jadi kita bisa dapat banyak banget pelajaran di sini untuk kita terapkan kehidupan sehari-hari. Oh ternyata kalau misalnya ngomong sama orang banyak itu sekompleks dan serumit ini ya. 足元じっと睨みつけてても何も変わらねえよ。だから顔を上げて前を向いてくれ。信じさせてくれよ。 Setelah Subaru di awal-awal itu dia pengen relate, dia mencoba untuk menampilkan kepedulian dia kepada orang lain, di akhir-akhir tanpa mereka sadari Subaru isinya nyuruh doang gitu. Subaru isinya mempengaruhi doang gitu. Ya berarti struktur atau strategi atau bagian-bagian tahapan-tahapan pidatonya itu harus seperti itu berarti. Ini isinya ini nyuruh doang nih. まだやれるって、まだ戦えるってそう思ってるのは。違う。そうだ、違うぞ。あなたの声が聞こえるから。 Yang gue gak mau skip bagian ini, tapi ntar copyrightnya ngeri anjir. 俺の名前は夏木スバル。魔女教滞在式の平を倒した精霊使いだ。魔女教は俺と仲間たちがどうにかする。だからみんな信じて戦ってくれ。 Nah inilah baru di akhir-akhir dia bilang hal yang paling penting gitu. Hal yang paling penting dan paling berpengaruh itu ya akhirnya itu mereka harus bisa menaruh harapan, dan orang yang paling ideal untuk dikasih harapan dan beban adalah orang yang memang udah punya nama dan udah punya track record berkontribusi dalam menghadapi uskup-uskup agung. Nah dari awal episode season 3 ini aja kita udah dikasih tahu bahwa nama Subaru itu udah populer dan terdengar di mana-mana. Dia sebagai orang yang mengalahkan uskup agung dan berkontribusi besar dalam mengalahkan Paus Putih, salah satu petnya dari Uskup Agung. Nah di sini ya orang makin percaya lagi, mereka langsung benar-benar berbinar kan, karena hal yang paling pentingnya itu ditaruhnya di belakang. Ketika mereka bahkan sebelum mendengarkan nama Natsuki Subaru aja, mereka udah percaya gitu. Apalagi sekarang udah disebutin bahwa ternyata yang dari tadi ngomong itu adalah sesosok pahlawan gitu, yang udah terkenal dan mereka juga tahu. Dan itu tuh menurut gue momen yang paling mengharukan banget sih. Gue lebih nangis nonton ini sebenarnya daripada nonton Dandadan.